Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Jadi malam ini dan malam Minggu dan malam Jumat malam yang akan datang, jadi yang pelajaran tentang nama-nama Usra itu 2 minggu lagi baru lanjutkan lorong Usra Muhammad Abdu. Nah, karena ini posisinya ujian, jadi menggantikan materi-materi tersebut. Jadi materinya gampang gitu ya. Jadi sukses begitu ya. Ini bukan ngomong berarti saya sudah sukses, kira-kira begitu ya. Jadi saling mengingatkan. Ketika saya ngomong, itu sekaligus ngomong untuk diri sendiri. Jadi jangan takut berdakwah karena belum baik. Teman-teman jangan pernah merasa takut karena diri belum baik. Jangan pernah merasa takut. Kenapa? Karena ketika kita ngomong, hakikatnya kita sedang ngomong menasihati diri kita sendiri, cuman didengarkan oleh orang lain. Jadi jangan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, begitu ya kira-kira. Jadi jangan takut, jangan khawatir karena diri kita belum lebih baik dari orang lain. Nama saya Adnan, gitu. Mas Wishen. Silakan Mas Arif. Ada kalimat, jangan menunggu takdir tapi menjemput takdir. Jangan menunggu sukses tapi menjemput sukses. Jangan seperti orang mancing. Sebenarnya rezeki itu dicari atau ditunggu? Kalau orang mancing, makanya dapatnya lama. Kenapa orang Thailand itu produksi ikannya lebih besar daripada Indonesia, padahal kekuatan laut mereka hanya 1/8 dari lautan Indonesia? Kenapa? Karena mereka bukan mancing, tapi nyari ikan. Sampai-sampai laut Indonesia juga mereka nyari, karena malam begitu ya. Ya, pasar malam kata Insinyur Haji Joko Widodo. Jangan menunggu sukses tapi menjemput sukses. Karena kalau ditunggu yang nggak datang dia. Jadi kesuksesan kata orang-orang sukses itu tidak akan datang tiba-tiba. Dengan pengen cepat kaya, kira ikut bisnis yang nggak jelas begitu ya. Akhirnya pemiliknya lari. Itu nggak jelas. Lanjut Mas. Nah, apa itu takdir? Kadang-kadang kita suka menyalahkan Allah. Kadang-kadang kita suka menyalahkan Tuhan. Kenapa kepalamu botak? Memang udah dasar begini. Kenapa nilainya 3,1? Ya karena udah takdir begini. Kita selalu menyalahkan Allah. Kenapa engkau miskin? Ya karena saya sudah ditakdirkan jadi orang miskin. Kenapa engkau kaya? Karena saya sudah ditakdirkan jadi orang kaya. Nah, takdir. Lanjut. Jadi kalau baca buku akidah, takdir itu ada 2 teman-teman. Yang pertama ada takdir musayyar. Musayyar itu takdir yang tidak boleh pilih dan tidak bisa dirubah. Itu namanya takdir musayyar, tidak boleh pilih dan tidak bisa dirubah. Lanjut Mas Arif Saputra. Oke. Mati. Kita mau ke dukun mana aja, nanya kapan saya ini mati, nggak tahu. Bahkan dukun dirinya saja nggak tahu. Nah, dulu ada namanya Mama Lore. Nah, Mama Lore nih. Mama Lore itu pernah mengatakan bahwa 2012 itu kiamat. Tapi sebelum 2012 tiba, dia duluan mati. Dia kan nggak tahu bagaimana mau prediksi kiamat. Dia aja nggak tahu kapan dirinya mati. Nah, kita nggak bisa memastikan, karena saya masih muda, ya tengah umur 70 lah. Nggak bisa diprediksi. Ya mungkin jangan-jangan gempa, kemudian roboh,
gedung Uniras ini. Akhirnya kita ya gitu ke sana. Orang tua juga nggak boleh pilih. Saya mau lahir dari rahim Iriana Joko Widodo, nggak boleh pilih. Kalau boleh pilih, wah enak banget. Kita minta pasti kita lahir dari rahim anak orang kaya, pengusaha sukses, sperma orang-orang terkenal di dunia. Kan pengennya begitu. Nah, tetapi enggak. Rupanya kita terlahir dari seorang petani, rahim seorang petani. Spermanya orang petani juga. Sperma. Udah pernah lihat belum? Belum? Ya dilihatlah sekali-kali. Orang tua nggak boleh pilih. Itu namanya takdir musayyar. Bentuk tubuh, wajah kita begini nih, nggak boleh pilih juga. Kalau boleh pilih, kita kan milih wajah kayak Ronaldo gitu ya, Ronaldinho. Jadi nggak boleh pilih. Nah, jadi wajah kita teman-teman ini yang udah begini, nah disyukuri aja karena itu musayyar. Kalau gigi agak-agak ke depan dikit, jangan ini apa? Pakai behel. Apa behel? Soalnya salah harokat nanti salah arti. Behel. Nah, bahkan ada seorang ulama mengatakan haram pakai behel itu. Kenapa? Karena nggak mensyukuri nikmat Allah. Jangan sampai kita malu. Nah, maka jangan pernah ngejek orang. Kamu jalannya kok gini-gini. Kamu rambutnya kok kayaknya kurang sebeng dikit. Nggak boleh. Itu namanya menghina kita. Jenis kelamin. Kita mau lahir pria, pistol gitu kemarin. Perempuan, kalau itu saya nggak tahu. Waria itu kan bukan pilihan itu kan musayyar, itu namanya takdir. Walaupun dalam Al-Quran itu yang ada zakar, unsa, dua itu. Tapi ada secara medis itu yang mengatakan bahwa anak itu lahir memang sudah dari turunannya. Maka kalau kita nikah, kata pakar, kalau kita menikah dan istri kita itu hamil, jangan pernah merindukan sebuah hati, saya pengen sekali yang lahir itu perempuan. Karena kalau sudah kita memikirkan itu, pas lahir laki-laki. Pas lahir laki-laki, karena kita dulunya pengen perempuan, pas Mas, jadi udah melampai begitu. Udah melampai. Maka jangan pikir. Nah, itu takdir musayyar, nggak boleh pilih. Nggak boleh pilih. Yang kedua, mukhayyar. Mukhayyar itu takdir boleh pilih dan bisa dirubah. Nah, inilah ayat kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali dia mau merubah dirinya sendiri. Itu namanya takdir mukhayyar. Lanjut contohnya. Nah, mau kaya miskin itu boleh pilih. Mau pintar bodoh boleh pilih. Mau lulus kuliah tepat waktu atau lulus kuliah di waktu yang tepat juga boleh pilih. Jadi mahasiswa abadi juga boleh pilih ikut organisasi lama-lama itu. Ada itu di tempat saya itu. Udah nikah masih jadi wakil gubernur BEM. Udah nikah. Mungkin udah nikah. Oh, parah. Itu berarti dia menikmati sekali di kampus itu. Dia pengen belajar itu. Pengen benar-benar menuntut ilmu karena Allah. Mencari istri. Nah, walaupun jodoh itu sudah dimusayyarkan, artinya ditetapkan, tapi kita boleh cari sesuai dengan selera. Yang pedas. Dan biasanya memang yang pedas lebih asik begitu. Kata orang-orang gitu. Yang pedas itu, makanya saya pernah bercita-cita, bukan saya, kawan saya. Pernah bercita-cita dia mau mencari istri yang pedas-pedas.
Kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah lebih baik. Ini yang udah pedes, nanti saya maniskan sendiri, biar nggak terasa pedes. Nah, karena nggak ada tantangan kan. Kalau nyari istri kok sudah kerudungnya sampai tumit, sepatunya udah segini panjang, itu nggak ada tantangan sebagai suami bagi saya. Oh, bagi teman saya tidak ada tantangan. Jadi nyari tantangan. Bahkan ada seorang Muhammadiyah juga, aktivis Muhammadiyah di Gunung Kidul, udah punya anak. Beliau juga mencari istri, dulunya istrinya parah gitu, kayak istri almarhum Muji gitu ya, Umi Pipi. Itu masuk jomblo beliau itu. Siapa yang mau silakanlah. Kalau saya enggak, anaknya udah 3. Nah, beliau dulunya begitu juga, hancur-hancuran. Nah, karena begini, kalau kita menikah dengan orang yang pedas-pedas begitu, ketika kelakuannya pedas, kita nggak merasa sakit. Wong kita udah tahu kok dia memang orangnya pedas. Tapi kalau nggak pedas, orangnya baik macam-macam itu, pas kelakuannya pedas, wah baru kita terasa pedas gitu. Wah, kok begini ya. Jadi manusia itu beda. Makanya sekarang kan yang sekarang lagi heboh itu, para hidung belang itu sedang mencari mangsanya itu kan yang muslimah, ya pakaian yang gitu. Maka sangat ngeri itu begitu ya. Nah, itu mukhayyar, boleh pilih. Jadi mau ujian, nah, cuman begini, nanti tergantung kita itu, persepsi terhadap kesuksesan ujian itu tergantung kita. Ada orang yang nggak dapat nilai A+, dia nangis. Dia cuma dapat A. Ada temannya di samping. Kenapa nangis? Aku dapat A, seharusnya A+. Nangis. Ada orang sampingnya temannya dapat D. Dia ketawa aja itu. Ketawa. Kenapa? Nggak apa-apa nih. Kenapa? Karena bagi dia D itu udah sukses itu. Nah, cuman ukuran sukses itu kan beda-beda. Kayak ada seorang mahasiswa ditanya dosennya, siapa di antara kalian berapa IP kalian? Ditanya, ada. Saya 3,5 Pak. Kamu berapa? 3,8 Pak. Kamu berapa? 3,9 Pak. Habis itu dosennya nanya lagi, ada nggak di antara kalian yang IP-nya di atas 3,9? Jawab yang pojokan, ada Pak saya. Berapa? 3,10 Pak. Itu 3,1. Nah, kan tergantung kita persepsi kesuksesan ujian itu berapa. Nah, lanjut ya, kiatnya kira-kira begini, yang gampang-gampang. Lanjut Mas. Ikhtiar itu usaha keras begitu. Ada kerja dia kan, ada kerja keras. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja cerdas. Jangan nipu orang. Boleh nggak bikin nyontek teman? Boleh. Bagi saya itu kreativitas begitu. Jadi itu nanti bisa jadi intel dia kalau udah. Ikhtiar, usaha. Kemudian tawakal. Tawakal itu dia dikatakan tawakal ketika kita sudah berusaha, baru menyerahkan diri. Jangan kayak hilang motor gitu kan. Motor taruh di sembarangan tempat, besok ngomong, saya tawakal, saya serahkan kepada Allah. Ya diambil oleh Allah, diambil orang. Ya itu namanya bukan tawakal. Karena pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab, ada seorang sahabat, dia bawa onta. Habis itu ontanya dibiarin situ, nggak diikat. Umar ngomong, kenapa begitu? Saya tawakal kepada Allah. Tawakal itu kalau udah diikat. Jadi motornya udah dikunci berapa kali, kemudian taruh di tempat yang aman, baru tawakal kepada Allah. Nah, itu tawakal. Sudah usaha keras, kemudian tawakal. Serahkan kepada Allah. Kemudian doa. Nah, kata orang itu, lanjut Mas Aris, kata orang itu gini, berdoa tanpa usaha itu kosong bin bohong alias kocong. Bohong. Jadi kalau berusaha tanpa doa sombong, kita merasa lebih begitu ya. Pahin dah doa. Kayak Karun itu dulu. Karun itu kan merasa dirinya lebih baik. Nah itu
Jadi kalau kita nanti teman-teman buka hadis Bukhari Muslim itu, Sahih Bukhari Muslim itu, sombong itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah itu sombong. Jadi sombong itu bukan ada teman, hei, dia jalan aja. Itu bukan sombong, dia cuek namanya. Atau budak katanya. Atau budak. Jadi bukan sombong. Kan kebanyakan kita begitu. Ada teman yang, dipanggil-panggil kemarin nggak jawab, sombong. Bukan sombong itu. Itu kita yang semprong gitu. Itu bukan sombong. Jadi sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Yang paling baik kan saya, yang lain jelek semua. Yang paling ganteng kan saya, yang lain kan hancuran semua. Yang kaya kan cuma saya, yang miskin miskin. Yang bisa baca Quran kan cuma saya, yang lain enggak. Yang cas dalam bahasa Inggris kan saya, yang lain apa itu. Yang paling ngerti bahasa Arab kan saya, yang lain apa ngerti, yang enggak pernah belajar. Yang dapat IP 3,10 kan saya, yang lain mana ada 3,9 semua. Itu namanya kan merasa lebih. Kayak iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis gitu. Saya ini diciptakan dari api, kata iblis. Tuh, kata iblis begitu. Saya ini diciptakan dari api. Diciptakan dari api. Adam diciptakan dari tanah. Api itu lebih baik daripada tanah. Tanah itu diinjak-injak. Diinjak-injak orang. Bukan hanya diinjak-injak. Buang kotoran juga di tanah. Bahkan nggak pakai WC. Model tanah dicangkul. Ada kayak kucing itu. Biasanya di laut biasa dekat-dekat pantai itu gitu. Itu kan bisa. Ini bisa dicoba gitu ya. Jadi kan pasir itu kan gampang dikorek. Jadi nggak usah pakai cangkul dia. Nah, dikorek, sarung ini tutup gini. Nah, itu saya pernah lihat orang kayak gitu. Tapi itu perlu apa? Perlu keahlian dan keberanian. Apalagi kalau ditiup angin yang baik. Lanjut Mas Aris. Nah, tapi kan kita nggak mau kan sukses. Maksudnya ujian kok dapat yang satu IP-nya 3,1, yang satu 3,2, kan nggak mau. Kita pengen kayak kan semuanya cum laude, semuanya 4,0, semuanya masuk surga kan gitu. Pengennya begitu. Caranya begini. Silakan berdoa. Ini kata Yusuf Mansur gitu. Saya pernah dengar ceramah tapi berdoa. Ya Allah, semoga aku dapat IP 4,0. Habis itu mendoakan orang, teman di kamar itu. Kan di kamar juga ujian. Ya Allah, semoga temanku yang di kamar ini, ya Allah, IP-nya 4,0. Ya, pas kita doa itu, pas kita berdoa kepada dia itu, kita dapat pahala. Kemudian saling mendoakan. Jadi berhadapan ini. Jadi di kamar itu saling berhadapan. Tapi jangan gitu. Saling berdoa. Ya. Nih coba antum, kan ada orang gitu. Doanya saya besok ujian. Kan ada gitu. Nah, itu boleh. Jadi saling mendoakan. Ya berdoa. Jadi selesai sholat nitip. Nanti selesai sholat doain ya. Karena gini, di antara kita yang berapa ini? 50 orang ini. 50 orang. Pasti ada orang yang paling makbul doanya. Siapa kita nggak tahu juga ini. Apakah bukan teman-teman sekalian atau saya? Kita kan nggak tahu yang paling makbul ini siapa. Makanya disuruhlah berdoa. Karena kita nggak tahu makbul. Kata dalam hadis itu, kalau ada 40 orang berdoa, itu pasti dikabulkan doanya. Kenapa? Karena pasti ada di dalam 40 itu orang yang paling makbul doanya, makbul benar. Dia tadi malam ada tahajud. Kita tadi malam bukan tahajud. Ngapain begitu ya? Nggak tahu kita. Tadi malam mungkin hari ini dia puasa. Kita enggak. Ya, orang puasa itu kan makbul doanya.
Kita sholat berjamaah terus menerus, yang lain enggak. Nah, itu yang lain itu suruh doain. Nah, jadi ada orang di antara kita ini yang paling makbul doanya, terus kita yakin. Makanya saling mendoakan kepada orang lain. Maka guru yang baik itu bukan hanya ngajar di kelas, tapi pas pulang ke rumah selesai sholat berdoa, ya Allah semoga murid-muridku di kampus sana itu lebih baik, lebih bagus. Itu juga pengasuh begitu ya. Pengasuh yang baik itu pengasuh yang mendoakan residennya. Kalau pembina enggak. Enggak ada pengasuhnya. Jadi berdoa gitu, berdoa ya Allah semoga residen-residen saya tahun ini lebih baik, IP-nya di atas 4. Nah, jadi berdoa. Nah itu. Jadi saling mendoakan. Nah itu saling mendoakan itu namanya bermanfaat bagi orang. Bermanfaat bagi orang lain itu. Bermanfaat bagi orang. Maka kan kata khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik kita itu yang bermanfaat. Bermanfaat itu minimal. Bermanfaat itu minimal. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain pinter, minimal kita tidak mengganggu dia belajar. Nah itu. Kalau tidak bisa membuat orang lain pinter, minimal kita tidak mengganggu dia belajar. Jangan hidupin TV udah susah. Gol gitu apalagi Persib sama Persipura nih. Jangan gitu. Jangan terlalu besar. Jadi pakai ekspresi boleh. Nah, boleh. Mas suara jangan. Ya, itu sesama penonton lah gitu ya. Nah, nanti di foto masuk ke YouTube cepat terkenal. Nah, jadi gitu. Jadi teman-teman jangan mengganggu. Kalau kita tidak bisa membuat orang lain kaya, minimal kita jangan nyuri uang dia. Ini udah kita nggak bisa buat dia kaya, duit dia kita ambil, snack dia di kamar kita habisin, nggak minta izin lagi. Nah ini masalah. Jadi bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita lupa gitu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, intinya saya mengajak diri pribadi, teman-teman sekalian, mari kita jadikan, kita pahami takdir tadi, takdir mukhayyar tadi itu. Lalu kita jadikan dalam kehidupan kita, kita ambil hikmahnya sehingga kita akan berusaha keras untuk mendapatkan IP sesuai dengan ukuran kita bersama. Sesuai dengan keinginan kita bersama. Kalau keinginan kita IP-nya 2,0 ya nggak apa-apa. Karena sekarang juga IP tinggi juga nggak terlalu dipakai begitu. Menteri Susi itu ya, asik begitu. Susi. Kalau di HI itu ada namanya Marsudi, Pak Marsudi. Pak Marsudi itu kadang-kadang dia salah panggil. Kadang-kadang Marsudi. Itu nama dia. Kadang-kadang Mardusi. Kadang-kadang Marsusi gitu. Jadi kadang-kadang beliau marah juga panggil kayak gitu. Jadi kayak Menteri Susi itu kan lulusan SMP cuma kelas 1 SMA di SMA Jogja ini diangkat jadi menteri. Jadi teman-teman begini maksudnya ya. Jangan kita anggap orang yang enggak bergelar itu tidak punya pendidikan. Jadi pendidikan itu bukan dapatnya tidak hanya di kampus, pendidikan loh. Pendidikan tidak hanya dapat di kampus, tapi kalau gelar ya di kampus. Dapat S apa begitu ya. Dapat M apa, dapat D apa, dapat P apa. Nah, itu di kampus. Tapi kalau di lapangan, di masyarakat, kita tidak akan dapat itu. Bahkan kadang-kadang lebih bermanfaat mereka. Coba lihat Menteri Susi itu. Dia punya pesawat namanya Susi Air. Ada. Bahkan Menteri Susi itu adalah termasuk salah satu perusahaan dia itu merupakan perusahaan pertama yang membantu korban tsunami di Aceh dulu. Itu Menteri Susi yang ngejek-ngejek itu loh, yang dibilang merokok, bertatu. Ya, bangun masjid agung di Pangandaran. Itulah beliau Menteri Susi lulusan SMA yang diejek-ejek orang bertatu merokok itu. Orang merokok beretika enggak? Beretika. Yang enggak beretika dia merokok depan orang enggak merokok. Nah itu. Kalau kita merokok, misalkan saya perokok, yang satu lagi perokok, merokoklah berdua di situ. Nah, itu beretika sesama mereka itu. Tetapi kalau mereka kalau misalkan saya merokok di tempat orang yang tidak merokok,
Itu tidak punya etika. Jadi jangan salah, tato itu kalau misalkan di sini gitu ya, di pinggul, boleh nggak itu? Nggak boleh gitu ya. Kok bingung gitu. Jadi menteri susi, jadi cuma dapat jadi menteri perikanan lagi coba. Yang ngurusin laut ini, yang 70% laut di Indonesia ini kan 70%-nya laut. Yang ngurus orang yang tidak lulus SMA. Hebat dia itu, hebat. Yang paling hebat lagi, dia punya suami 3. Itu lebih hebat lagi. Tapi udah cerai. Nah, yang lebih hebat lagi, punya anaknya, umurnya baru 21 tahun, cantik jelita, namanya Nadiri. itu menteri susi ya. Artinya saya ingin mengatakan pendidikan tidak hanya dapat ini. Makanya kalau orang ngomong itu nggak usah ke kampus, apalagi pendidikan kita kan salah. Coba lihat, mohon maaf ya, 5 menit lagi lah. Pernah teman-teman, saya dulu pas saya SD dulu itu gini, ada di buku TK itu gini, aku budi ke rumah Susi, budi berbuat baik kepada ibunya, budi saling menolong, budi berbuat baik terus. Nah, budi terus itu. Ini orang budi ini kan berarti rumah dia nggak ada dinamika gitu. Rumah si Budi ini loh, kok yang berbuat baik si Budi, membantu si Ani juga si Budi, terus si Ani membantu ibunya si Budi. Jadi keluarga Budi, akhirnya yang lahir Budi, yang nggak ngerti. Ya cuma itu aja. Sehingga kalau kita sebutkan, coba teman-teman sebutkan contoh satu hukum fardu kifayah. Apa? Sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah yang keluar? Kok nggak yang lain-lain? Apakah hukum fardu kifayah cuma sholat jenazah? Terus kenapa yang ingat sholat jenazah? Nah, karena aku budi ke sini gitu ya. Padahal hukum fardu kifayah bukan hanya itu. Jadi dokter itu kan fardu kifayah. Jadi dokter itu fardu kifayah. Kalau di Indonesia ini nggak ada dokter, nah berarti wajib kifayah ada orang sebagian itu jadi dokter. Beda dengan agama, ilmu fardu itu, ilmu ain itu wajib bagi setiap kita. Orang dokteran harus mengerti tentang sholat, puasa dan ibadah-ibadah mahdoh lainnya. Ya. Jadi intinya ingin disampaikan bahwa jadi apa yang kita kejar saat ini, IP itu ya penting, simbol itu penting. Tapi jangan berharap banyak pada IP itu teman-teman. Jangan berharap banyak pada IP. Kata orang itu 1% yang mempengaruhi universitas untuk masa depan kita. Cuma 1% yang dipengaruhi universitas atau sekolah atau kampus. Tapi 99% itu tergantung kitanya. Maka nggak aneh. Ada nanti dia itu kuliah misalkan di ekonomi, tapi dia jadi bagian reporter kayak Tina Talisa. Kenapa? Tina Talisa orangnya cantik jelita, asli Bandung, lulusan kedokteran gigi Unpad. Sekarang sudah dari TV One pindah ke Indosiar, sudah beranak, tapi belum jadi dukun. Jadi Tina Talisa itu dia lulusan kedokteran gigi loh, tapi jadi penyiar. Siapa itu? Najwa Shihab. Kenal Najwa Shihab? Nah, Najwa Shihab itu bukan bagian jurnalistik. Anak siapa Najwa Shihab itu? Anak Quraisy Shihab, ulama besar, dan beliau merupakan orang pertama se-Asia Tenggara yang bisa lulus doktor dari Al-Azhar. Nah, itu Quraisy Shihab yang kebanyakan orang yang bilang Syiah beliau itu kan. Itu yang bilang itu baca Quran aja nggak betul dia. Saya kadang-kadang mereka gini teman-teman sekalian, sharing saja, merasa heran dengan orang suka kritik, tapi dia nggak ngerti. Suka kritik, tapi dia nggak berbuat. Pernah kan orang gitu? Gimana pemerintahnya nggak jelas macam-macam lah. Ya termasuk kita, mungkin termasuk saya. Kita mengkritik terus.
Tapi pertanyaannya, lo udah bikin apa? Selama hidup kita ini udah bikin apa? Enggak pernah kan? Makanya saya kadang-kadang saya agak kurang ser dengan teman-teman yang demo itu loh. Demo itu pakai kayu ban merah gede-gede itu. Wah, turunkan. Kalau enggak turun kami yang turun gitu. Dari dulu saya udah ngomong itu. Bukan karena mau naik BBM ini gitu ya. Jadi turunkan. Habis itu anarkis lagi coba. Coba kalau teman-teman lihat kalau ada demo buruh itu di Jakarta. Berapa ribu mereka turun dan berapa banyak perusahaan yang tidak bisa hidup. Berapa banyak orang yang tidak bisa jalan. Itu namanya bukan demokrasi. Tapi itu namanya demonstrasi. Kalau kayak gitu. Demonya masa mahasiswa kayak gitu. Wah, itulah kalau transfer knowledge begitu. Bukan transfer values. Jadi transfer knowledge. Ini mau teman-teman kan diajar agama di kampus ini tentang sholat. Apakah pernah dosen ngecek? Kamu udah sholat belum? Itu kan jarang. Tapi yang penting kan dia dapat pelajaran tentang sholat A plus. Kalau amin dalam sholat A plus. Yang penting kan itu. Nilai yang kelihatan kan, yang nilai angka itu kognitifnya yang kelihatan. Tapi behavior, tingkah mereka, perilaku mereka itu tidak baik. Oleh karena itu, karena sudah ada yang meninggalkan tempat, kita cukupkan sekian. Jadi intinya teman-teman, kitalah yang merubah nasib diri kita sendiri. Mari kita belajar yang kuat, cerdas, kerja ikhlas, sehingga target yang kita susun, berapa harus dapat IP nanti di semester pertama, itu sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kalau yang kita targetkan 2,0, semoga dapat 2,0. Kalau yang ditargetkan 3,0, ya semoga dapat 3,0. Kalau ditargetkan 4,0, semoga dapat 4,0. Harapan saya kalau bikin targetlah yang tinggi, target yang tinggi. Kalau jatuh paling dekat-dekat. Saya targetnya 4,0, rupanya nggak jadi, cuma 3,9. Atau targetnya 4,0 nih, tapi yang jatuh nanti 3,7. Nah, itu nggak jauh-jauh amat gitu ya. Nggak jauh-jauh amat. Si Ahmad juga nggak jauh, udah nikah. Jadi itu. Jadi jangan sampai targetnya cuma 3,0. Ya kalau target cuma 3,0 nanti jatuhnya ya 2,5. Kalau target 2,0 ya akhirnya jatuh 0. Itu bahaya itu. Bahaya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lanjutkan. Satu lagi ya. Doaku akan menyertai pada setiap tetesan tinta pulpenku. Semoga teman-teman sukses dalam ujian termasuk saya. Semoga target kita tercapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Silahkan berwudu, kembali ke kamar, lalu kembali ke musalla untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Mohon pamit undur diri, kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.